Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan arsitektur dan organisasi komputer. Materi kali ini kita akan membahas tentang sistem bus komputer dan komponen pendukungnya. Capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan tentang sistem bus komputer dan komponen pendukungnya. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami tentang testing sistem bus dan komponen pendukungnya. Bahan kajian ada definisi bus, sistem bus, struktur dan fungsi bus, interkoneksi bus, jenis bus, rancangan bus. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan sistem bus komputer dan komponen pendukung melalui kegiatan tanya jawab di dalam diskusi di kelas. Definisi bus, bus adalah sebuah jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Definisi lain, bus adalah suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Karakteristik penting sebuah bus bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem bus sebagai contoh suatu unit data 8 bit dapat ditransmisikan melalui 8 saluran bus. Sistem komputer berisi sejumlah bus berbeda yang menyediakan lintasan antar komponen-komponen yang berbagai level dari tingkatan sistem komputer. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen komputer utama, prosesor, memori, input-output disebut sistem bus. Sistem bus juga merupakan komponen fungsional independen dari komputer. Struktur bus dan fungsi bus. Sebuah bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran terpisah, masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus walaupun terdapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Struktur bus dan fungsi di mana di sini ada AGP bus, ada memory bus, ada node bridge, ada short bridge, ada ATA bus, ada PCI bus, ada frontside bus. Di sini ada control processing unit, di mana juga ada memori, ada input output, juga ada bus data, ada juga bus alamat, ada juga bus kontrol. Bus data adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul jumlah saluran terkait dengan panjang watt, misalnya 8, 16, 32, saluran dengan tujuan agar mentransfer watt dalam sekali waktu. Contoh bus data terdiri dari 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Jumlah saluran bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Bus alamat digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat watt pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh mengakses port input-output pada port input-output harus memiliki alamat hardware-nya. Implementasi prosesor-prosesor dahulu menggunakan kawat atau wire untuk setiap bit dari lebar alamatnya. Sebagai contoh, sebuah alamat 16 bit bus memiliki 16 kabel fisik yang membentuk bus. Ketika bus menjadi lebih luas, pendekatan ini menjadi mahal dalam hal jumlah chip, pin, dan baud. Ini adalah posisi address bus, di mana di sini ada RAM, di sini juga ada address bus dari CPU. Ukuran address bus di sini ada CPU, ada address bus size di mana ada 8086 20 bit, 8088 20 bit, 8286 24 bit, sampai Titanium 2 44 bit. Bus kontrol digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol ini terdiri dari sinyal pewaktuan yang menandakan validitas data dan alamat, dan sinyal-sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Sinyal pewaktuan adalah sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat. Sinyal-sinyal perintah adalah sinyal perintah berfungsi membentuk suatu perintah. Sinyal perintah di sini terdiri dari memory write, menyebabkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Memory read menyebabkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus. Input output write menyebabkan data pada bus dioutputkan ke port input output yang beralamat. Input output read menyebabkan data dari port input output yang beralamat ditempatkan pada bus. Transfer ACK menunjukkan bahwa data telah diterima dari bus atau telah ditempatkan di bus. Interrupt request menandakan bahwa sebuah interrupt ditangguhkan. Di interrupt ACK memberitahukan bahwa interrupt yang ditangguhkan telah diketahui. Clock digunakan untuk mensinkronkan operasi-operasi.
reset menginisialisasi seluruh modul. Interkoneksi bus, seluruh bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebuah contoh bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu data mentransfer data 8 bit. Secara fungsi, saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Jenis bus yang paling sederhana terdiri atas set kawat atau kabel. Bus lokal merupakan bagian dari peralatan yang menggunakan dan mengontrolnya. Dalam CPU, bus lokal terdiri dari bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Bus alamat cenderung dikhususkan untuk satu tujuan dan biasanya bersifat unidireksional. Bus alamat paling sering mentransfer alamat dari counter PC, register stack, atau putaran komputasi alamat ke memori, namun bukan sebaliknya. Bus data cenderung bersifat umum dan menggunakan dalam penggunaannya dan bidireksional. Bus data dapat membawa data, instruksi data, dan juga alamat, dan menyampaikannya data ke dan dari sistem memori utama, peralatan input-output yang dilengkapi, dan ALU. Bus kontrol membawa sinyal dari suatu unit kontrol ke komponen lain dari komputer dan kembali ke unit kontrol. Sinyal kontrol yang dibawa untuk mengontrol sistem dari komponen yang menerima sinyal tersebut. Elemen rancangan suatu bus dapat dibedakan atas atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut, di mana di sini jenis bus dapat dibedakan menjadi dedicated dan time multiplex. Metode arbitrasi dan juga dibagi menjadi dua, yaitu tersentralisasi dan terdistribusi. Sedangkan timing itu ada dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Lebar semakin luas untuk bus data, semakin besar bit yang akan ditransfer pada suatu saat. Jenis transfer data itu terdiri dari operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan operasi block. Bus prosesor ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke cache atau memori utama, ke chipset, ke control memory atau not bridge, MCH atau SPP. Bus ini juga terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu frontside bus atau FSB, hyper transport bus, dan beberapa bus lainnya. Cara kerja sistem bus pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Setiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda dengan cara RAM, prosesor, GPU, graphical processor, GPU, VGA, GP dihubungkan dengan bus utama berkecepatan yang lebih kenal dengan frontside bus, sementara peringkat lainnya yang lambat dihubungkan dengan bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini yang digunakan sebuah bridge. Berikut adalah referensi dari pertemuan kali ini dari Luciana dan juga dari Robi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.